Halo Sobat Sipil, di video ini kita akan membahas penjadwalan sumber daya. Kalau di video sebelumnya, batasan masalah hanya pada banyaknya sumber daya yang dimiliki, sementara durasi proyek itu bisa diperpanjang. Di video ini, durasi proyek menjadi batasan masalah utama, dan alokasi sumber daya diharapkan merata pada setiap satuan waktu selama pelaksanaan proyek. Pada sebagian proyek, durasi total proyek sudah disepakati untuk selesai pada waktu yang telah ditentukan dan keterlambatan penyelesaian proyek tidak diizinkan. Untuk mencapai tujuan proyek tersebut, termasuk durasi proyek, pengelola proyek bertanggung jawab untuk mendapatkan semua sumber daya yang diperlukan. Pengelola proyek harus dapat mengidentifikasi sumber daya yang akan digunakan pada setiap kegiatan dan kebutuhan sumber daya total berdasarkan semua kegiatan yang dikerjakan setiap harinya. Nah, kebutuhan sumber daya bisa berfluktuasi terhadap durasi, misalnya seperti ini. Ya. Misalnya di 10 hari pertama kebutuhannya sebanyak 5, kemudian di 10 hari berikutnya sebanyak 15, di 10 hari berikutnya jadi 10, kemudian jadi 5 lagi di 10 hari berikutnya, dan seterusnya. Tetapi tentunya hal seperti ini sebaiknya dihindari. Kebutuhan jumlah sumber daya juga bisa merata terhadap durasi. Misalkan seperti ini. Dari awal proyek sampai akhir proyek, kebutuhannya setiap hari adalah sebanyak 10. Tetapi tentunya hal seperti ini hanya mungkin terjadi pada kegiatan operasional atau manufaktur, tetapi tidak pada kegiatan proyek konstruksi. Karena salah satu ciri dari sebuah proyek konstruksi adalah bersifat dinamis, dengan intensitas pekerjaan yang selalu berubah selama siklus proyek. Yang ketiga adalah kebutuhan bertahap. Kebutuhan jumlah sumber daya bisa bertahap seperti ini. Di awal mulainya proyek, pada saat jumlah pekerjaan yang harus dikerjakan masih sedikit, kebutuhan sumber daya juga belum banyak. Kemudian seiring waktu dengan intensitas pekerjaan yang bertambah, kebutuhan sumber daya juga akan meningkat. Dan menjelang selesainya proyek, saat intensitas pekerjaan berkurang, demikian juga kebutuhan sumber daya akan menurun. Untuk melakukan perataan sumber daya, kita bisa menggunakan algoritma momen minimum, yang merupakan proses sistematis untuk melakukan perataan sumber daya, sehingga diperoleh histogram sumber daya dengan momen minimum terhadap sumbu X atau sumbu waktu. Rumusnya adalah seperti ini. Ya. IF, misalkan A3, sama dengan R dikalikan sigma XI dikurangi sigma WI dikurangi M dikalikan R, di mana IF adalah improvement factor. Misalkan kalau di sini ditulis A,3, berarti ini adalah improvement factor dengan menggeser kegiatan A sebanyak 3 hari. Kemudian R adalah kebutuhan sumber daya harian dari kegiatan A. Selanjutnya M adalah banyaknya hari menggeser kegiatan. Jadi misalkan kegiatan A itu digeser, ditunda berapa hari, atau durasi kegiatannya, durasi kegiatan A, dipilih yang terkecil. Kemudian XI
adalah jumlah sumber daya harian yang ditinggalkan. Nanti kita lihat di contohnya. Kemudian WI adalah jumlah sumber daya harian yang ditambahkan. Nah, untuk contohnya, kita gunakan sebuah penjadwalan dari presiden diagram yang sederhana seperti ini, di mana kita punya 6 kegiatan, yaitu A, B, C, D, E, F, dengan durasinya masing-masing. Kemudian kita sudah menghitung waktu mulai dan selesainya, serta kita sudah menghitung free float dan total float dari masing-masing kegiatan, dan kita sudah mengidentifikasi kegiatan kritis dan kemudian juga lintasan kritisnya. Nah, setiap kegiatan di sini menggunakan sumber daya yang sama, misalkan tukang atau alat yang sama. Kegiatan A itu membutuhkan 3 sumber daya, B2, C8, D2, E2, F2. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana pengalokasian sumber daya ini di setiap hari proyek kita. Dan kita ingin melihat bagaimana naik turunnya dari kebutuhan sumber daya hariannya. Nah, kita gambarkan dalam sebuah bar chart seperti ini. Ya. Ini kegiatannya A, B, sampai F, kemudian durasinya setiap kegiatan. Di sini ada kebutuhan sumber dayanya, ya, SD, ada free float, ada total float. Ya. Nah, pada kondisi awal, ya, pekerjaan A itu akan dimulai di hari pertama, kemudian durasinya 6 hari, berarti dia selesai di hari ke-6, dengan kebutuhan sumber daya harian sebanyak 3. Kemudian kegiatan B yang merupakan kegiatan kritis, dimulai di hari pertama, selesai hari ke-10. Ya. Ini kita beri warna merah. Kemudian kebutuhan sumber daya hariannya sebanyak 2. Kemudian kegiatan C dimulai di hari pertama, selesai di hari ke-5, ya, di sini. Dengan sumber daya hariannya, kebutuhannya sebanyak 8. Selanjutnya kegiatan D. Kegiatan D ini dimulai setelah kegiatan B selesai, yaitu di hari ke-11 dan selesai di hari ke-22. Durasinya 12 hari, kebutuhan sumber daya hariannya adalah 2. Kegiatan E dimulai setelah kegiatan B selesai. Ya, dia akan dimulai di hari ke-11 dan selesai di hari ke-17. Kebutuhan sumber daya hariannya adalah 2. Dan terakhir kegiatan F. Kegiatan F ini setelah kegiatan B dan kegiatan C selesai, dia akan dimulai di hari ke-11 dan selesai di hari ke-16. Ya, durasinya 6 hari dengan kebutuhan sumber daya hariannya sebanyak 2. Kemudian di sini saya coba gambarkan free float dan total float, ya, dari kegiatan yang memiliki free float dan total float. Nah, kemudian kita jumlahkan kebutuhan sumber daya hariannya sebanyak berapa. Di hari pertama ternyata kita membutuhkan 13 unit sumber daya. Hari kedua 13, jadi kita lihat di sini 5 hari pertama kebutuhannya 13. Kemudian turun jadi 5, kemudian 2, naik lagi jadi 6 setiap harinya sampai hari ke-16. Kemudian turun jadi 4, 2, dan terakhir ya 2. Nah, kita lihat di sini ya. Berarti dari angka yang 13 maksimal ya, selama 5 hari, kemudian turun, naik lagi jadi 6, kemudian turun lagi. Nah, kita akan mencoba membuat perataan sumber daya di sini. Nah, sebelumnya kita bisa hitung juga, Sobat Sipil. Total kebutuhan sumber daya harian ini kalau dijumlah dari hari pertama sampai hari ke-22 adalah sebanyak 128.
Dan ini tidak boleh berubah sampai kita menyelesaikan persoalan kita. Nah, kegiatan mana yang akan kita undurkan? Nah, pertama kita lihat dulu Sobat Sipil ya, dari presiden diagram di sini. Ada 3 kegiatan yang merupakan kegiatan step pertama, A, B, dan C. Kemudian ada 3 kegiatan yang merupakan kegiatan yang ada di step kedua, ya, yaitu D, E, dan F. Untuk melakukan perataan sumber daya, kita pilih dari kegiatan yang ada di step paling akhir dulu. Ya, dan dari kegiatan step paling akhir, yaitu D, E, dan F, yang mungkin dikerjakan mundur atau terlambat, ya, adalah kegiatan E dan F. Kenapa kegiatan D tidak bisa? Karena kegiatan D adalah kegiatan kritis yang sudah tidak bisa dimundurkan lagi mulainya. Jadi kita mulai dengan memilih dulu ya, kegiatan mana yang akan kita undurkan antara kegiatan E dan F. Nah, kita akan melakukan algoritma momen minimum di sini. Nah, kita mulai dulu dengan melakukan analisis pada kegiatan E. Kegiatan E ini dimulai di hari ke-11 dan selesai di hari ke-17. Dia bisa dibuat mundur selama 5 hari karena memiliki free float dan total float yang sama dengan 5. Sekarang kalau misalnya kegiatan E ini kita mundurkan 1 hari mulainya. Nah, kita hitung improvement faktornya itu akan menjadi berapa. Ya. Dari rumus yang kita punya tadi, ya, kita pakai improvement factor untuk kegiatan E sekarang. Dengan menggeser 1 hari, kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Ya. Improvement factor kegiatan E dengan digeser 1 hari. R-nya adalah sumber daya harian, 2. Kemudian WI-nya adalah jumlah sumber daya yang ditinggalkan. Jadi pada saat awal kegiatan E ini dimulai di hari ke-11, kita mundurkan jadi dimulai di hari ke-12, ada sumber daya yang ditinggalkan sebanyak 6. Kemudian WI adalah sumber daya yang ditambahkan. Kalau tadinya kegiatan E ini berakhir di hari ke-17, kemudian mundur sehari, ada sumber daya yang ditambahkan sebanyak 2. Jadi yang dikurangi adalah 6, ya, XI-nya. Kemudian yang ditambahkan adalah 2, WI-nya. Dikurangi M ini adalah banyaknya pergeseran. Ya. Kita baru menggeser dia 1 hari, dikalikan dengan L, sumber daya hariannya 2. 1 dikali 2 sama dengan 4. Ini improvement factor kalau kita menggeser kegiatan E selama 1 hari. Nah, sekarang kita coba bagaimana kalau kita geser kegiatan E ini 2 hari. Ya. Nah, kita hitung lagi improvement factornya. R-nya tetap 2. Ya. Sekarang sumber daya yang ditinggalkan adalah 2 hari di sini. Hari ke-11 dan hari ke-12. 6 ditambah 6. 12. Ya. Kemudian sumber daya yang ditambahkan adalah ini. Ya. 2 ditambah 2. 4. Dikurangi M-nya adalah jumlah pergeseran. 2 hari dikali 2 sama dengan 8. Ini masih bisa digeser lagi. Kita geser 3 hari. Ya, sehingga dia akan dimulai di hari ke-14. Nah, kita hitung improvement factornya. Ya, R-nya 2. Sumber daya yang ditinggalkan adalah di 3 hari di sini. 11, 12, 13. Kalau dijumlah, ini adalah 18 sumber dayanya. Sumber daya yang ditambahkan adalah di 3 hari di sini. Hari ke-18, 19, 20. Kalau dijumlah ini 2 tambah 2 tambah 2, itu sama dengan 6. Ya. Dikurangi M, 3 hari,
dikalikan R2, kita dapatkan sama dengan 12. Masih bisa digeser lagi, ya. Kita geser lagi 1 hari lagi, ya. Dimulai di hari ke-15. Maka kalau kita hitung improvement factor-nya akan sama dengan 16, ya. 2 dikalikan 24, ini adalah 6, 6, 6, 6, 24. Dikurangi 8, 2, 2, 2, 2. Ya. Dikurangi 4, ya. Digeser 4 hari kali 2. Dan kita masih punya satu hari lagi untuk dibuat terlambat, untuk dibuat digeser. Ya. Jadi sekarang kita bisa geser 5 hari kegiatan E di sini. Improvement factor-nya akan sama dengan 20. Ya. Ini 2 sumber daya hariannya, 30 adalah di sini. 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6. 10 adalah ini, ya. 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Dikurangi 5 kali 2. Nah, kita dapatkan improvement factor untuk kegiatan E adalah 20. Dengan menggeser kegiatan E dibuat terlambat 5 hari, improvement factor-nya adalah yang terbesar, 20. Tetapi sebelum kita memutuskan kegiatan E yang akan dibuat terlambat, ya, kita coba evaluasi dulu bagaimana kalau kegiatan F yang dibuat terlambat. Improvement factor-nya akan lebih besar yang mana? Antara yang E atau yang F. Nah, untuk itu kita kembalikan dulu ke bacat semula. Nah, jadi yang E ini kita kembalikan ke hari ke-11 mulai ini. Sekarang kita coba memundurkan kegiatan F. Nah, kita mundurkan 1 hari. Kita hitung improvement factor-nya untuk kegiatan F kalau diundurkan 1 hari. R-nya kebetulan sama 2. XI-nya adalah ini, 6, yang ditinggalkan. Kemudian WI-nya adalah ini, yang ditambahkan. Tadinya kan kegiatan F ini selesai di hari ke-16, kemudian diundur sehari. Ini tambahan. 4 dikurangi 1, ya, dibuat mundur 1 hari, dikalikan R-nya 2. Kita dapatkan sama dengan 0. Kalau kegiatan F kita mundurkan 2 hari, ya, kita akan dapatkan improvement factor-nya adalah 4. Ya. 2 dikalikan 12, 12 ini adalah 6 ditambah 6, dikurangi 6, ya, 4 ditambah 2, dikurangi 2 kali 2. 4. Kalau kegiatan F dimundurkan 3 hari, ya, kita akan dapatkan improvement factor-nya adalah 8. 2 sumber daya hariannya dikalikan 18, ini kan dia meninggalkan 3 hari di sini. 6 tambah 6 tambah 6, 18. Dikurangi 8, dia mendatangi 3 hari di sini, ya. 17, 18, 19, 4, 2, 2, 8. Dikurangi, digeser 3 hari, kali sumber daya hariannya 2, 8. Kalau digeser 4 hari, ya, 4 hari, kita hitung improvement factor-nya. 2 kali 24. 24 itu 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6. Dikurangi 10. Itu dari 4 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Dikurangi 4 kali 2. Kita dapatkan sama dengan 12. Kalau kita geser 5 hari, ya, sama di sini juga, ya. 2 kebutuhan hariannya, kemudian dia meninggalkan 30 sumber daya. 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6. Tadinya kan kegiatan F ini dimulai di hari ke-11, ya, sampai hari ke-16. Dia meninggalkan 5 hari di sini. Dikurangi 12. Nah, ini tambahannya di sini, ya, 5 hari di sini. 4 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2, 12. Dikurangi 5 kali 2, kita dapatkan sama dengan 16. Dan kegiatan F ini masih bisa kita tunda lagi 1 hari, ya, memanfaatkan free float dan total float-nya. Kita hitung improvement factor-nya berapa? 20, ya. Jadi dengan menggeser kegiatan F ini terlambat 6 hari, ya, kita dapatkan R-nya 2, XI-nya 36, ya. 6-nya ada 6 hari.
6 kali 6, 36. Dikurangi 14 ya. 4 ditambah 10, 14 dikurangi 6 kali 2, 20. Ternyata improvement factor kegiatan F, ya, kalau F itu digeser terlambat 6 hari, improvement factornya juga sama, 20. Ya, jadi sebetulnya kita harus memilih mana antara kegiatan E dan F yang memberikan improvement factor yang paling besar. Itu yang kita pilih untuk digeser. Tetapi ternyata kegiatan E dan F di sini ya memberikan improvement factor yang sama besarnya. Sehingga kita harus memilih salah satu, mana dari E atau F yang akan digeser terlambat. Nah, kita lihat ke schedule dulu, ke precedent diagramnya. Kalau kita menggeser kegiatan E, ya, dia tidak akan mempengaruhi kegiatan sebelumnya. Karena kegiatan E ini, kegiatan sebelumnya adalah B. B ini adalah kegiatan kritis, di mana free float dan total floatnya sama dengan 0. Kalau kita menunda kegiatan E, ya kegiatan B tetap tidak bisa ditunda waktunya. Tetapi kalau kita menunda kegiatan F, kita bisa melihat pengaruhnya pada kegiatan C. Kegiatan C ini yang memiliki free float dan total float ya, 5 dan 11 di sini, akhirnya dia bisa dimanfaatkan sebanyak-banyaknya, dimanfaatkan semaksimal mungkin ya untuk memundurkan kegiatan C di sini. Nah, oleh karena itu di sini kita memilih kegiatan F ya untuk dimundurkan mulainya, ditunda mulainya sebanyak 6 hari. Ya, kita pakai seperti ini. Jadi sekarang schedule kita adalah seperti ini. Nah, jadi kegiatan F ini sudah kita mundurkan ya sejumlah 6 hari yang memberikan improvement factor yang paling besar. Nah, sekarang setelah kita mundurkan kegiatan F ini 6 hari mulainya, nah kegiatan E di sini kan masih punya free float dan total float. Ya, kita bisa melakukan evaluasi lagi terhadap kegiatan E. Ya, namun sebelumnya kita harus jumlahkan dulu ya. Kalau tadi di sini di hari ke-11 kita punya 6 sumber daya, ya, kebutuhan sumber daya. Sekarang karena kegiatan F ini sudah dimundurkan mulainya, maka tinggal 4, 4, 4, 4, 4, 4 di sini 6. Nah, sekarang kita coba evaluasi kegiatan E, Sobat Sipil. Nah, pertama kita coba geser lagi kegiatan E ini sebanyak 1 hari. Ya. Dengan menggeser kegiatan E ini 1 hari, ya, kita akan mendapatkan improvement factor-nya adalah min 4. Ya. R-nya 2, XI-nya 4. Dia meninggalkan 4 di sini. Dikurangi 4, ini adalah WI. Di sini. Dia akan mendatangi hari ke-18. 4. Dikurangi M-nya 1 kali R-nya 2. Kita dapatkan sama dengan min 4. Kalau kita geser 2 hari, kita hitung improvement factor-nya, kita dapatkan sama dengan min 8. Ya. Ini R-nya 2, XI-nya 8. 8 dari mana? Ini dari 4 tambah 4. Dikurangi 8. 8 ini dari mana? Dari sini. Ya. 4 tambah 4. Dikurangi 2. 2 hari menggeser, dikalikan R-nya 2. Ini 8. Kalau kita geser kegiatan E ini 3 hari, ya, kita akan mendapatkan improvement factor-nya sama dengan min 12. Nah, sebetulnya Sobat Sipil, kalau menjumpai improvement factor, ya, nilainya itu semakin negatif, Sobat Sipil bisa hentikan perhitungannya, karena tambah lama akan tambah besar negatifnya. Ya. Coba kalau kita mundurkan lagi sehari lagi, ya, jadi 4 hari, dan Sobat Sipil hitung improvement factor-nya, dia menjadi min 16. Kalau kita mundurkan lagi 1 hari lagi, ya, improvement factor-nya akan sama dengan min 20, tambah besar negatif. Artinya hasilnya semakin buruk, Sobat Sipil. Semuanya negatif. Nah, artinya di sini
kegiatan E jangan ditunda lagi. Kegiatan E harus dimulai di hari ke-11. Itu adalah kesimpulan yang bisa kita ambil dari analisis kegiatan E dengan menghitung improvement factor di mana nilainya ini negatif semua. Jadi kita kembalikan lagi kegiatan E ini untuk dimulai di hari ke-11. Nah, sampai di sini kita sudah menyelesaikan evaluasi kegiatan E dan F dengan algoritma momen ini. Sekarang kita beralih ke pekerjaan di step pertama. Dari 3 pekerjaan di step pertama, A, B, dan C, yang B ini adalah kegiatan kritis, tidak boleh ditunda mulainya, tidak boleh terlambat. Yang masih mungkin bisa ditunda adalah kegiatan A atau C. Jadi kita sekarang akan mengevaluasi kegiatan A atau kegiatan C. Kita mulai dengan kegiatan A dulu, Sobat Sipil. Kalau kegiatan A ini kita tunda mulainya 1 hari, seperti ini, kita akan mendapatkan improvement factor-nya akan sama dengan 24. Ini R-nya 3, sumber daya harian kegiatan A 3, kemudian XI-nya 13, jadi dia meninggalkan hari pertama, sumber daya harian 13, WI-nya 2, dia mendatangi hari ke-7, sumber dayanya adalah 2, dikurangi 1 kali 3, digeser 1 hari, dikalikan sumber daya harian untuk kegiatan A. Kita dapatkan sama dengan 24. Sekarang kita geser kegiatan A ini 2 hari. Kita akan dapatkan improvement factor-nya adalah sama dengan 48. 3 dikalikan 26. 26 ini adalah kegiatan A ini meninggalkan hari pertama dan kedua. Sumber dayanya adalah 13 tambah 13, 26. WI-nya 4, dia mendatangi hari ke-7 dan 8. Kalau dijumlah, ini 2 tambah 2, 4. Dikurangi 2 kali 3, kita dapatkan sama dengan 48. Kemudian, kalau kita tunda kegiatan A ini 3 hari, kita akan mendapatkan improvement factor-nya sama dengan 72. 39 ini adalah dari 13 tambah 13 tambah 13. 6 ini dari 2 tambah 2 tambah 2, 72 improvement factor-nya. Kemudian kalau kita geser sehari lagi, memanfaatkan free float dan total float yang ada, sehingga dia akan dimulai di hari ke-5 dan selesai di hari ke-10, improvement factor untuk kegiatan A adalah 96. Ini yang paling besar. Tetapi sebelum kita mengambil keputusan untuk menunda kegiatan A selama 4 hari, kita harus evaluasi dulu improvement factor kegiatan C bagaimana. Lebih besar atau lebih kecil dari 96? Nah, sekarang kita coba, Sobat Sipil. Kita kembalikan dulu kegiatan A dimulai di hari pertama. Sekarang yang kita evaluasi adalah kegiatan C. Kalau kegiatan C ini kita tunda 1 hari mulainya, kita akan mendapatkan improvement factor-nya adalah sama dengan 0. 8 adalah sumber daya harian dari kegiatan C, dikalikan 13 adalah sumber daya hari pertama yang ditinggalkan, dikurangi 5, 5 adalah sumber daya hari ke-6, yang ditambahkan, dia kan tadinya selesai di hari ke-5, sekarang selesai di hari ke-6, dikurangi 1 kali 8, sama dengan 0. Kalau kegiatan C kita undur sehari lagi, berarti ditunda 2 hari, kita akan mendapatkan improvement factor-nya sama dengan 4. 8 dikali 26, 26 ini 13 tambah 13, dikurangi 7, 7 ini adalah 5 ditambah 2. C ini kan 5 hari tadinya. Ditunda 2 hari, berarti ini adalah 2 hari yang ditambahkan.
kita hitung 5 tambah 2, 7. Dikurangi 2 kali 8 sama dengan 4. Masih bisa digeser lagi ya. Dia punya free float 5, total floatnya 11. Kalau kita geser 3 hari, ya, kita akan mendapatkan improvement factornya sama dengan 48. 8 sumber daya hariannya, 39 ini 13 dikurangi 9, 5 tambah 2 tambah 2, 9 dikurangi 3 kali 8, 48. Nah, sekarang kita coba geser lagi kegiatan C. Kita geser 4 hari seperti ini ya. Kita akan mendapatkan improvement factornya akan sama dengan 72. 8 52 ini adalah 13 kali 4 ya. Dikurangi 11 ini ke 5 tambah 2 tambah 2 tambah 2 ya. Dikurangi 4 kali 8 72. Kemudian kita geser lagi kegiatan C sehari lagi ya. Kita akan mendapatkan improvement factornya, improvement factor C 5 hari ya, itu akan sama dengan 96 ya. 8 sumber daya hariannya dikalikan XI 65, ini adalah dari 13 dikali 5 dikurangi 13 ya. Ini 5 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 13 dikurangi 5 kali 8. Kemudian coba kita geser lagi sobat sipil ya. Dia kan masih punya total float, masih ada 6 hari total floatnya. Jadi masih bisa digeser 6 hari lagi. Kalau kita geser sehari lagi, ya, dimulai di hari ke-7, kita akan mendapatkan improvement factornya adalah 104. Ya. 8 sumber daya hariannya, 65 adalah jumlah sumber daya harian yang ditinggalkan. Ya, tadinya kan kegiatan C ini di hari pertama sampai hari kelima. Ya. Berarti ini ditinggalkan. Ya. 5 kali 13. Di sini sudah sama, ya, 65. Dikurangi WI yang didatangi adalah hari ke-7 sampai 11 sobat sipil ya. 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 4 12 ya. Jadi yang di hari ke-6 ini sudah tidak dihitung ya, 12. Kemudian M-nya 5. Kenapa 5? Kenapa tidak 6 ya? Karena M ini adalah banyaknya hari menggeser kegiatan atau durasi kegiatan, dipilih yang terkecil. Digeser 6 hari, ya, 6. Tapi kan durasinya C itu 5. Ya, kita pilih yang terkecil, 5 kali 8 sama dengan 104. Ya, kita coba geser lagi kegiatan C sehari lagi. Ya. Dimulai di hari ke-8. Kita hitung improvement factornya. Ya, improvement factor kegiatan C kalau digeser 7 hari. 8 adalah sumber daya hariannya, 65 adalah total sumber daya di 5 hari yang ditinggalkan, dikurangi 14. 14 ini adalah jumlah sumber daya di 5 hari yang didatangi, ya. 2 tambah 2 tambah 2, 6 tambah 4 tambah 4, ya. 14 dikurangi ini juga 5 lagi ya, karena 7 dengan 5 lebih kecil 5 kali 8 sama dengan 88. Nah, sebetulnya sobat sipil, begitu kita mendapatkan improvement faktor yang menjadi lebih kecil, hitungan kita bisa dihentikan ya, karena improvement factor berikutnya itu pasti lebih kecil lagi. Ini kalau kita geser lagi sobat sipil ya. Kemudian kita hitung improvement factor kegiatan C kalau ditunda 8 hari sama dengan 72 tambah kecil. Kita masih punya 3 hari lagi untuk dibuat terlambat ya. Sobat sipil kalau hitung improvement factornya ya, kalau dibuat terlambat 9 hari, improvement factornya adalah 50. Kalau digeser lagi sehari lagi, ya, improvement factornya akan sama dengan 40. Dan kalau kita geser 1 hari lagi, memanfaatkan total float yang ada, kita akan mendapatkan improvement factornya sama dengan 40. Nah, kita lihat sekarang sobat sipil.
Dari kegiatan A, improvement factor-nya adalah 96 yang paling besar dengan menggeser kegiatan A selama 4 hari. Di kegiatan C, improvement factor-nya adalah 104, lebih besar dari 96. Nah, kita akan pilih ini, sobat skill. 104 ini kita dapatkan dengan menggeser kegiatan C sebanyak 6 hari. Yang ini yang akan memberikan improvement factor yang paling besar. Jadi pilihannya kita adalah mengambil kegiatan C dan ditunda mulainya sebanyak 6 hari. Jadi kalau awalnya kegiatan C ini dimulai di hari pertama, sekarang kita akan mulai di hari ke-7 ya. Dan kita akan menghitung ulang ya, kebutuhan harian sumber dayanya. Kalau tadi di sini 13, 13 dan seterusnya, sekarang adalah 5, 5, 5 dan seterusnya. Sobat sipil bisa hitung kebutuhan sumber daya hariannya. Ya. Nah, sekarang kegiatan A dan C sudah kita evaluasi dengan mengambil keputusan kegiatan C diundur 6 hari. Nah, kegiatan A kita kembalikan ya di posisi awal. Sekarang kita akan evaluasi kegiatan A. Bagaimana kalau kegiatan A ini dimundurkan 1 hari mulainya? Ya. Kita hitung improvement factor-nya. Improvement factor-nya akan sama dengan min 24. Ya. 3 R-nya, 5 ini adalah sumber daya di hari pertama yang ditinggalkan, dikurangi 10 sumber daya di hari ke-11 yang didatangi, dikurangi 1 kali 3, min 24. Kalau kegiatan A kita mundurkan 1 hari lagi, kita hitung improvement factor A kalau ditunda 2 hari. Kita dapatkan sama dengan min 48. Nah, sama seperti tadi sobat sipil, kalau kita menjumpai hasil improvement factor-nya negatifnya semakin besar, ya, berarti ini tidak akan memberikan hasil yang diharapkan. Ya. Improvement factor-nya akan semakin negatif sobat sipil. Kita tunda sehari lagi, improvement factor-nya akan menjadi min 96. Artinya apa? Kegiatan A ini sebaiknya tetap dimulai di hari pertama. Ya. Jadi kita kembalikan kegiatan A ini untuk dimulai di hari pertama. Nah, semua kegiatan sudah kita evaluasi dengan algoritma momen minimum. Ya. Nah, sekarang kita lihat sobat sipil, ya, kebutuhan hariannya terhadap sumber daya kita adalah seperti ini. 5, 5, 5, 5, 5, 10, dan seterusnya 12, 4, 4, 4, 6, 4, 4, 4. Nah, kalau sobat sipil bandingkan dengan schedule kita mula-mula, ya, nah, yang di atas ini adalah penjadwalan awal kita sebelum leveling, ya, di mana kita punya kebutuhan sumber daya hariannya seperti ini, 13, 5, 2, dan seterusnya. Ya. Dan setelah di leveling menjadi seperti ini, ya, sebelum kita lihat ya grafiknya, sobat sipil bisa hitung lagi ya. Kalau ini kita jumlahkan kebutuhan sumber daya hariannya yang sebelum leveling dan sesudah leveling ini harus sama gitu ya. Nah, sekarang kita coba gambarkan grafik kebutuhan sumber daya hariannya. Untuk yang sebelum leveling ya, di 5 hari pertama ini dibutuhkan 13, kemudian turun 5, kemudian 2, kemudian 6, 4, 2. Ya. Setelah 8 leveling, kita akan mendapatkan grafiknya seperti ini. Di 6 hari pertama kebutuhannya sebanyak 5, kemudian 10, ada 12 di hari 11, kemudian turun jadi 4, ada naik jadi 6 di hari ke-17, kemudian turun jadi 4 lagi. Nah, sobat sipil tinggal menentukan ya, mana yang mau dipilih. Ya. Kalau kita menggunakan schedule awal sebelum leveling, maka ada 5 hari di mana kita membutuhkan sumber daya sampai 13 unit atau 13 orang. Ya.
Tetapi kalau kita melakukan leveling dan kita lihat, di sini hanya ada 1 hari di mana puncak kebutuhan sumber daya kita adalah 12. Lebih kecil dari 13 dan hanya 1 hari. Nah, inilah manfaat dari melakukan leveling terhadap schedule yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, demikian Sobat Sipil video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk semua Sobat Sipil. Apabila ada komentar atau pertanyaan, silakan isi di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih dan salam Sobat Sipil.